Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa awdaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Qawaidul Fiqhiyah wa Dhawabitul Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dan kembali kita akan membaca dari hafalan. Saya tidak ada kitab tercetaknya, adanya terhafal bentuk PDF. Kemarin kita sudah membahas dua kaidah tentang kalau ada maslahat dan maslahat dari alternatif pilihan itu, pilih yang maslahat lebih besar. Kalau ada madorot dan madorot, maka pilih yang madorotnya lebih kecil. Yang beliau itu mensimpel hanya dua bentuk. Bagaimana kalau ada maslahat dan madorot? Itu tidak dibahas di sini. Dan itu terkenal tuh kaidahnya, katanya daf'ul mafasidi muqaddamun min jalbil masalih. Katanya begitu kaidahnya. Daf'ul mafasidi, menolak mafsadat itu muqaddamun, didahulukan dibanding min jalbil masalih, dibanding mengambil maslahat. Jadi kalau ada maslahat dan madarat, maka ditolak dulu madarat. Tapi karena tidak ada bahas kitab ini, kita lewat aja. Sekarang kita masuk ke kaidah berikutnya. Di dalam ini memang ada buku yang lebih bagus dibanding ini, hanya saja bukunya kan lebih tebal dan lebih berat bahasanya. Mungkin kapan-kapan lagi, nah kita harus beli dulu buku cetaknya ya. Karena itu ada dalam bentuk PDF lagi. Saya sebenarnya jarang beli kitab, jarang. Nanti kita beli dulu buku cetaknya biar gampang bacanya. Enggak mungkin saya hafalin itu. Namanya Al-Ashbah wa Nadhair, panjang, nggak mungkin saya hafalin. Kalau ini kan saya hafalin. Yang itu tidak mungkin saya hafalin. Nggak mau juga, mau yang malas. Kita masuk ke kaidah berikutnya. Kaidah berikutnya yaitu di dalam bait yang berikutnya, yaitu apa baitnya? Kemarin kita sudah bahas ad-dinu mabniun alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qabaihi fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi wa bidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Nah, sekarang kaidah berikutnya adalah qaidatus syariati taisiru fi kulli amrin nabahu ta'siru. Nah, itu ayat ini kaidahnya. Katanya kaidah di dalam qaidatus syariah, kaidah dalam syariat ini, syariat Islam itu adalah at-taisiru, kemudahan. Jadi kaidah di dalam syariat itu adalah kemudahan. Fi kulli amrin nabahu ta'siru, di dalam semua perkara yang ada kesulitan. Jadi kalau ada kesulitan, perkara apapun dalam agama ini ada kesulitan, maka agama memudahkannya. Dan itu bentuk keindahan Islam. Apa aja yang dalam Islam ini terasa sulit, maka hukum Islam langsung mendatangkan kemudahan. Ini di dalam bahasa lain, bahasanya itu kalau bahasa yang sifatnya bentuk nasar gitu ya, bukan bentuk syair. Itu bahasa yang terkenalnya al-masyaqqatu tajlibut taisiro. Masyaqqah itu menarik atau mendatangkan kemudahan. Jadi kalau ada masyaqqah,
ada kesulitan, maka diberikanlah kemudahan. Apapun itu, misalkan kemarin kita bahas ya, orang ada kesulitan, dia kemarin apa bahas? Ada madorot dan madorot. Ya, sekarang kita masih disambungin, gak masalah. Dua hal madorot ya. Oke, baik. Dua hal yang nggak apa-apa. Kita masuk. Kita sekarang masakoh. Kalau ada kesulitan, misalkan untuk ada orang tadi kemarin kita bahas kelaparan ya. Kalau orang kelaparan, gak ada lagi makanan lagi, kan itu berarti diharamkan asalnya itu makan daging babi. Akhirnya jadi dimudahkan karena di kelaparan yang masyakoh dia. Kalau enggak mati. Nah, itu bisa juga bentuk. Jadi ini ada satu, saya coba ulang sedikit di sini. Jadi dalam kaidah fikih itu, ini saya baca sekilas dari kitab Al-Ashbah wan Nadhair karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, ada 5 kaidah besar sebenarnya. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Jadi umur itu, perkara itu tergantung maksudnya. Ini sudah dibahas, itu sama dengan kemarin permasalahan niat. Niyatu syartun lisairil amal bihas salahu wal fasadu lil amal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, al-yakinu la yuzalu bisyak. Ini belum ada pembahasan ini. Nanti ada pembahasan nanti di tempat waktu lain, yaitu wa tarji'ul ahkamu lil yakini fala yuzalu syakkul fala yazilu syakkul lil yakini. Nah, itu. Jadi kalau sesuatu yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Misalkan kalau dia yakin ada di dalam, misalkan masih wudu, maka dia anggap saja masih wudu gitu, masih ada wudu, belum batal. Yang berikutnya, ad-dararu yuzalu. Darurat itu, kemadorotan itu dihilangkan. Dalilnya karena Rasulullah bersabda, la darara wa la dirara. Tidak boleh ada hal yang madorot dan tidak boleh ada yang memadorotkan. Sama berarti kita bahas misalkan seperti orang madorot. Orang itu kelaparan di tengah hutan, kagak ada makanan, adanya babi. Kalau enggak mati, hilangkan madorotnya, karena madorot kematian itu madorot, maka boleh makan babi sekedarnya. Nah, itu kaidah. Yang keempat, al-adah muhakkamah. Jadi adat itu diamalkan. Ini belum ada kaidahnya, itu nanti kita bahas di tempat lain. Wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmum minasyar'i syarifi lam yuhad. Nanti akan bahas. Yang kelima, al masyaqqatu tajlibu taysira. Masyaqqah itu menarik taysir, kemudahan. Nah, ini yang kita bahas sekarang, yaitu kaidahnya tadi dibahas, qaidatus syariati taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru. Jadi kaidah di dalam fikih itu, di dalam syariat kita itu, bila mana ada sesuatu yang sulit di dalam agama itu, maka agama memudahkannya. Jadi tidak ada di dalam agama itu yang tidak wajib itu menjadi wajib, gak ada. Bahkan yang wajib aja kalau tidak mampu gugur sebagiannya itu, atau bahkan jadi tidak wajib. Nah, dia ada pembahasan nanti turunan dari kaidah ini, bisa dalam kaidah itu katanya walaisa wajibun bilaktidari wala muharramun ma'tirari. Maka bahas karena ada masyakoh itu, maka tidak ada kewajiban kalau nggak mampu, dan tidak ada yang diharamkan kalau darurat. Gitu. Makanya kemarin misalkan ini darurat itu harus dihilangkan karena masyakoh diberikan kemudahan. Kalau orang kelaparan ada di tengah hutan, kagak ada lagi makanan, kalau nggak dia mati, boleh makan daging babi, tapi sekedarnya. Sekedar, jangan berlebihan. Nah, kita udah kasih contoh situ. Itu kenapa? Karena darurat. Contoh ya, kita kasih contoh. Contoh-contohnya kita coba. Al-masyaqqah tajlibu taysir, atau agama ini datang dengan kemudahan. Kita coba baca, lihat dari awal per babnya. Di bab toharoh asalnya bersuci itu pakai air asalnya. Asalnya itu pakai air. Tapi kalau kita tidak mampu menggunakan air karena sakit,
maka diberikan kemudahan dengan tayamum. Itu kan bentuk kemudahan di dalam agama. Yang kedua, airnya kagak ada. Nah, kemudahan karena nggak bisa pakai air, kita di perjalanan, airnya cukup hanya untuk makan atau untuk ternak kita misalkan pakai unta. Kalau enggak ya ternaknya mati atau kita kekurangan minum, ya udah toharohnya jangan pakai air, pakai tanah. Tanah itu ada di muka bumi, kita kan menginjak tanah gitu. Jadi itu bentuk kemudahan. Jadi di bab toharoh. Kita lihat lagi pembahasan kemudahan ini. Taisir ini kita bab penggunaannya. Ini misalkan bejana kan apanya kita tidak boleh menggunakan emas dan perak. Tapi ternyata nah ini guru kami menjelaskan ya, saya tidak bacakan riwayatnya. Kalau bejana itu sekedar pecah saja atau bolong, kalau ditambal dengan perak itu masih boleh, sekedar nambal. Nah gitu. Kalau asalnya nggak boleh kan, tapi kali ini kan cuma nambal, ini boleh. Berikutnya siwak itu kan Nabi pernah bersabda tuh, laula an asyukko ala ummati, andaikan saya tidak memberatkan umat saya akan perintah la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin, saya akan perintahkan mereka bersiwak ketika sholat. Tapi kan itu tahu Nabi kalau itu diperintahkan wajib, maka itu menjadi berat buat umat. Maka karena itu takut memberatkan, tidak diperintahkan oleh Nabi. Dia hanya sunnah statusnya. Taisir. Dan di bab wudu. Bab wudu itu, ini kan wudu itu fardu wudu ada 6. Itu salah satunya adalah membasuh kaki. Kalau kita tidak pakai sepatu. Begitu ada kesulitan karena pakai sepatu atau khuf, yang membuka sepatu itu atau khuf itu sulit, maka diberikan keringanan, boleh mengusap di atas khuf. Itu kan bentuk taisir. Atau mungkin kenapa pakai sepatu itu, pakai khuf itu, karena kita sedang di perjalanan. Kan lagi di perjalanan kita pakai khuf, pakai sepatu, makanya dimudahkan dengan musim. Atau memang musim dingin, kalau misalkan pakai dibuka sepatunya membuat madorot, ya udah diusap aja. Nah itu bentuk kenapa disyariatkan mengusap sepatu. Saya belum pernah ngelakuin ya kan, saya belum pernah. Kita tinggal di daerah Sunda, daerah Jawa Barat, itu kan nggak dingin kalau secara umum saya. Jadi saya belum pernah ngalamin makanya. Tapi ini sebenarnya disunahkan. Jadi dibolehkan mengusap ketika wudhu, mengusap di atas sepatu itu boleh. Ada dengan syaratnya itu kalau dia itu awalnya udah pernah bahas kemarin, kalau misalkan ketika dia memasukkan kaki ke dalam sepatunya dalam keadaan suci, setelah berwudu suci sempurna gitu dimasukkannya. Berikutnya kita kasih contoh lain. Istinja itu kan yang afdolnya itu kan dengan batu kemudian diikuti dengan air. Kalau itu berat, cukup dengan air saja. Tapi bahkan kalau tidak ada, boleh cukup dengan batu. Nah itu bentuk kemudahan juga, kan sulit kagak ada air. Misalkan ada di mana, kita ada di afdolnya kan pakai air. Afdolnya dua-duanya, tapi anggaplah cuma satu aja, air aja. Air kagak ada, kita ada di gunung, cukup pakai batu, boleh. Wah, gitu. Dan walaupun katanya ada bekas-bekas sedikit, itu dimaafkan. Itu apa? Bentuk kemudahan dalam Islam. Kita bab lain, kita lihat. Membatalkan wudhu. Kalau orang bersentuhan sebenarnya antara laki-laki dan perempuan, bagaimana kaidahnya? Kan kalau di dalam mazhab Syafi'i batal tuh, tapi itu dianggap gak kuat. Jadi kalau bersentuhan kulit biasa itu dianggap gak kuat sebenarnya. Menurut yang lebih kuat itu gak batal kalau bersentuhan biasa.
Dan itu ada bentuk taisir dan saya memilih itu. Jadi saya memilih bahwa kalau laki-laki dan perempuan bertemu sekedar kulit nggak batal. Ada bentuk taisir. Apalagi kalau terjadinya tidak memungkinkan kita untuk tidak bersentuhan. Misalkan sedang umroh, sedang tawaf berdesakan. Kalau begitu, anggaplah kita di madhab Syafi'i anggap batal. Anggap ini ya. Kita sedang bahas kitab. Udah lewat ya, ini kan kaidah lebih umum. Kemarin kita bahas kaidahnya di kitab fikih Syafi'i. Saya masih walaupun baca itu saya ingatkan bahwa menurut pendapat yang lebih kuat atau berdasarkan pendalilan itu nggak batal. Andai kan anggaplah batal, misalnya menganggap batal bahwa bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan kalau memang tidak mampu karena berdesakan. Dengan kaidah ini ya udah anggap jadi gak batal, diangkat aja. Kenapa? Karena gak mampu. Masyaqqah tajlibu taisir. Kalau memang berdesakan gak mungkin, ya udah gak batal. Nah, karena orang yang mikir, kalau gitu saya pindah madhab, nggak perlu pindah madhab juga sebenarnya gak masalah. Kamu dari awal ini kan udah darurat, gitu kan. Karena dari sini ya, dibilang dengan kaidah ini dia masyaqqah, diangkat kesulitannya kalau berkeyakinan batal. Apalagi berkeyakinan bahwa memang gak batal berdasarkan pendapat yang lebih kuat dengan pendalilan. Dan kita tahu ada pendapat lain di mazhab lain gak batal. Kalau berkeyakinan gitu ya kita gak, ya artinya gak batal awal udah. Sebab lain. Kita contoh tentang yang usap sepatu sudah. Oh ya, tayamum udah. Tayamum kan dengan ini boleh. Udah. Toharoh. Ketika orang yang pernah cedera tadi, dia sakit kan boleh tayamum kan boleh. Atau yang benarnya ya diusap aja. Jadi diusap aja. Jadi jangan dibasuh. Yang lainnya dipakai tayamum boleh atau diusap aja juga boleh gitu kan. Kalau misalkan orang kan ada cedera terus mereka dia dibalut ya diusap aja, yang balutannya bentuk kemudahan, yang bagian yang sehatnya dicuci boleh. Atau tayamum juga boleh. Kita bab najis. Bayi laki-laki itu kan biasanya katanya kalau kencingnya bayi laki-laki itu udah kemana-mana tuh awar-awar. Akhirnya dimudahkan dalam syariat kalau bayi itu belum makan maka dia cukup dipercikan. Dari percikan suci. Itu kan bentuk kemudahan dalam syariat. Baik, kita pindah ke yang lain. Kita pindah ke bab kira-kira ada kemudahan yang kita bisa ini apa ya? Salat. Salat itu kan salah satu fardunya salat itu adalah atau rukun salat itu adalah berdiri bagi yang mampu. Bagaimana kalau gak mampu? Nah kalau gak mampu ya namanya gak mampu, boleh duduk kan gitu. Makanya disebut kalau dia gak mampu maka boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring, baring di atas lambung, boleh sambil telentang, atau bisa boleh sambil telentang dan dia berisyarat dengan matanya. Boleh. Jadi kalau tidak mampu berdiri, ya duduk. Kalau tidak mampu duduk, ya boleh sambil berbaring, miring atau terlentang, nggak masalah. Ini bentuk kemudahan di dalam Islam. Kita contoh lain. Contoh lainnya adalah misalkan tentang sholat ketika dalam keadaan takut. Kan kalau syarat sholat itu kan salah satu syaratnya itu kan dia harus menghadap kiblat. Kalau mampu menghadap kiblat, tapi kalau nggak mampu karena kita sedang menghadapi ketakutan, mungkin ada binatang buas mau sholat, kalau kita ini
menghadap kiblat kita diterkam, nggak apa-apa sholat tanpa menghadap kiblat. Atau kita sedang berkecamuk perang, kalau memang tidak memungkinkan menghadap kiblat, nggak apa-apa nggak menghadap kiblat. Dan sholatnya bisa sambil guling-guling, nggak masalah juga. Gerakan lebih dari 3 kan, kalau gerakan banyak itu yang di luar gerakan sholat kan membatalkan sholat. Tapi kalau lagi perang dia nggak batal, itu guling-guling, loncat-loncat nggak batal itu, karena itu kepentingannya itu untuk menghindari perang. Di sholat dalam keadaan itu diringankan karena sedang darurat itu. Dan pun ketika di dalam kendaraan. Jadi kalau kita sedang sholat sunnah di dalam kendaraan, nggak menghadap kiblat nggak apa-apa juga. Yang bagusnya sih kita hadapkan dulu ke kiblat, habis itu sholat. Setelah itu mau kemana aja lewatnya jalannya atau itu kendaraan itu membelakang kiblat pun nggak masalah, karena ini diringankan, nggak batal sholatnya. Kenapa? Ini bentuk kemudahan. Kita kasih contoh lain. Contoh lain di dalam pembahasan pembatal sholat. Kita pembatal sholat. Salah satu pembatal sholat itu kan katanya wal amalul kasiru. Amal yang banyak itu kan itu batal sholat kalau tidak ada keperluan. Tapi kalau ada keperluan darurat gak batal juga, mau ada keperluan. Jadi ternyata dia sholat, tiba-tiba ada ular mau ini terus loncat, nggak batal sholat. Mau dia menghindarkan darurat gitu nggak batal. Contoh kita kemudahannya itu adalah di bab misal ya, salat berjamaah. Salat berjamaah itu hukumnya ada sebut sunnah muakkadah ya di dalam takrib. Sebagian menganggapnya itu fardu kifayah. Ada lain nyebutnya wajib. Nah, kita beda pendapat itu. Intinya berat salat berjamaah itu kan. Bayangkan kita itu kadang-kadang kalau dianggapnya wajib itu harus datang terus. Dan kita banyak berdosa, kita banyak meninggalkan salat berjamaah di sini. Oh, kadang-kadang ada orang juga. Tapi kalau dia hujan, boleh nggak sholat berjamaah? Kan hujan. Udur berarti, ini hujan tidak bisa datang ya. Hujan namanya. Atau bahkan ketika dalam satu hadis ya. Jadi kita baca. Kalau misalkan makanan sudah disajikan, terus misalkan ada adzan, nggak apa-apa nggak salat berjamaah, makan aja dulu. Nah itu untuk kemudahan. Kenapa? Karena ada madaratnya, takutnya kamu lagi sholat ingat makanan kan gitu. Jadi nggak apa-apa. Oke, itu salah satu kemudahan. Sekarang musafir, orang yang musafir itu kita kan asalnya kita sholat itu kan 4 rakaat, misalkan untuk zuhur dan asar atau untuk isya. Tapi ketika kita musafir, dan musafir itu ada bentuk masyakoh, karena perjalanan itu katanya bagian dari adab, maka diringankan boleh dikosor. Kalau perjalanannya boleh dikosor 16 farsah 77 kilo, jadi itu masih boleh dikosor. Bahkan itu lebih afdol. Kenapa lebih afdol? Karena memang asalnya sholat itu cuma 2 rakaat. Terus ditambah ketika hadir, itu satu. Yang kedua, lebih afdol karena dianggap menerima pemberian Allah, dan Allah lebih senang kalau pemberiannya diambil. Kita dianggap bersyukur. Itu afdol. Nah, itu bentuk keringanan dari Allah. Termasuk di jama'. Jadi bolehnya sholat di jama' antara zuhur sama asar, maghrib dan isya, itu bentuk keringanan, sehingga kita bisa mengatur waktu kapan kita sholat. Gak boleh ninggalin sholat, tapi boleh di jamaah dan di asar. Kita sekarang sholat Jumat. Sholat Jumat itu salah satu di syarat kewajibannya itu dia itu harus istiton. Apa istiton?
Istiton itu artinya menetap, tinggal menetap, atau bahasa kitanya mukim, tinggal menetap di satu tempat. Misalkan udah berapa hari, pokoknya kita udah menetap di situ, bukan lagi di perjalanan. Artinya kalau kita sedang perjalanan, boleh nggak untuk tidak Jumatan? Boleh, karena tidak wajib bagi dia. Jadi sholat duhur kewajibannya boleh dikosor, abdol. Itu bentuk keringanan. Jadi tidak diwajibkan untuk sholat Jumat bagi orang yang di perjalanan, yang musafir. Dia hanya yang istiton, yang menetap, yang mukim. Begitu juga orang yang sakit. Orang yang sakit dia tidak apa-apa, tidak perlu ke sholat Jumat. Wajibnya dia duhur dengan kadar dia yang mampu. Itu bentuk keringanan. Kita pembahasan sholat Jumat kita sudah. Sholat haub, sholat haub kan udah ya. Sholat haub tadi disebutin ya, boleh sholat haub itu tidak menghadap kiblat. Itu boleh. Dan tentu saja karena haub dia lagi di perjalanan juga, dikosor juga. Oke. Boleh tidak menghadap kiblat. Dan boleh untuk sholat haub dia itu gerakan yang banyak. Gerakan yang banyak itu boleh kalau sholat haub, penting kan, misalkan dia harus sambil guling-guling kayak sambil lari kayak sambil apa, boleh. Itu sedang perang kan, boleh. Atau menghindari terkaman binatang buas. Sekarang masalah pakaian. Pakaian itu kan asalnya kita tidak boleh memakai sutra, ya kan? Tidak boleh. Tapi kalau misalkan kadar sutranya itu bercampur dan yang lain di bawah 50%, dibolehkan. Itu bentuk kemudahan. Makanya kadang-kadang kan ada orang itu kadang kulitnya itu ya butuh dengan pakaiannya lembut, sutra itu lembut ya. Itu boleh, tapi jangan melebihi 49%. Jadi harus di bawah 50% dengan campuran lainnya. Oke, sekarang kita bab lain. Kita kasih contoh yang lain. Masalah penguburan mayit. Penguburan mayit itu kan mayit itu kan sebagusnya dikuburnya itu harus di penguburan mayit itu kan tidak boleh di masal gitu, maksudnya itu dalam satu lubang itu beberapa mayit ditanam, itu nggak boleh. Itu satu. Kalau tidak ada hajat. Tapi ternyata kalau ada hajat, ternyata yang meninggal banyak, ada musibah, misalkan ada bencana, akhirnya dikubur massal, boleh. Itu bentuk kemudahan, karena kalau menggali satu-satu kan berat, misalkan akhirnya dikubur massal, boleh. Itu keindahan Islam. Kita bab lain. Kita kasih contoh bab zakat. Bab zakat itu misalkan zakat hewan ternak. Bolehnya hewan ternak itu kewajibannya apa? Kalau dia itu digembalakan. Artinya kalau dikasih makan sama kita itu nggak wajib zakat. Kan itu berkeringan karena berat kan, orang ngasih makan itu berat, berbiaya, dan itu akhirnya tidak diwajib pajak, tidak diwajib zakat. Karena tidak beda sama digembalakan, angon kalau bahasa kita itu. Nah, kalau itu beda. Karena zakat lebih ringan. Kita kasih contoh lain. Kita kasih contoh lainnya di bab kita kasih contoh lain di bab ini makanan. Oke. Zakatul fitri. Iya, zakatul fitri. Zakatul fitri itu kan sebenarnya waktunya itu kan yang paling afdolnya itu adalah tanggal sebentar ya. Kan dia itu kan kalau wajibnya itu kan nanti sebelum dia salat Idul Fitri. Nah, itu
yang wajibnya. Tapi diringankan boleh itu sebelumnya sekitar dipercepat itu kan boleh tanggal 27 misalkan kewajibannya kan itu tetap boleh. Nah itu bentuk kemudahan biar memudahkannya. Kita bab puasa. Kita puasa. Kita kasih contoh-contoh puasa. Syarat kewajiban puasa itu kan kalau dia al-qudratu ala shaum, mampu. Sekarang bagaimana kalau gak mampu? Nah ternyata diringankan juga. Yang tidak mampu itu ada beberapa orang. Pertama adalah boleh untuk tidak berpuasa bagi orang yang orang tua yang udah nggak mampu puasa. Yang ternyata orang tua itu diringankan. Jadi kalau orang tua saya kadang-kadang gak mau puasa memang diringankan. Udah kan gak puasa. Ya walaupun saya sih ngerasa ya tergantung komitmen sih. Kalau kita ada komitmen mau puasa ya puasa, insya Allah bisa. Tapi memang kalau udah nggak bisa ya kita diringankan, nggak apa-apa nggak puasa, bayar fidyah. Jadi penggantinya itu 510 gram per harinya, itu minimalnya segitu. Atau kalau mau lebih boleh, kalau misalkan 2,7 on kita kan sekarang 2,7 on ya, kita dibagi 4 jadi 675 gram boleh ya, itu karena itu dalam label, tapi kan minimalnya itu yang berita 510 gram boleh. Dan yang boleh juga untuk tidak puasa adalah ibu perempuan yang sedang menyusui dan sedang hamil. Hamil itu berat, menyusui berat kadang-kadang begitu. Jadi boleh untuk tidak puasa. Tidak, berarti boleh dengan ketentuannya ya. Nanti kalau dia itu khawatir dengan janinnya misalkan atau bayinya, maka dia cuma bayar fidyah. Kalau terhadap dirinya nanti bayar fidyah dan bayar qadha. Sekarang contoh masalah dalam puasa orang yang sakit. Orang sakit boleh batal. Kalau orang sakit ya nggak pakai dia agama boleh batal puasa. Begitupun orang musafir, orang di perjalanan boleh batal puasa, ganti di tempat waktu lain. Sekarang bab i'tikaf itu kan ketentuannya kan harus di masjid terus. Tapi kalau ada hajat keluar, hajat insan misalkan mau BAB boleh keluar masjid walaupun jauh gak masalah gitu kan ya. Kenapa? Karena itu keperluannya dia memang di situ gak ada toilet, misalkan di masjidnya penuh semua, akhirnya pergi agak jauh gak apa-apa juga. Atau untuk makan, kan makan gak masalah. Kalau gak disediakan makan, kita pergi untuk keluar makan, boleh baik lagi setelahnya, karena itu ada keperluan, dimudahkan. Kita bab haji. Kasih contoh-contoh ya, haji. Haji itu kan kewajibannya itu kewajiban haji kalau mampu, kalau gak mampu gimana? Gak wajib haji. Nah itu bentuk keringanan. Jadi mampu itu kewajib itu kalau mampu. Mampu itu ada beberapa bentuk, yaitu adanya kendaraan, ada jalannya kosong atau misalkan aman gitu. Mungkin untuk perjalanan, ada waktu dan memungkinkan. Nah itu ada makanannya untuk dia tinggalkan dan untuk selama di sana. Itu mampu. Artinya kalau ternyata terhalang bagi dia kurang ada kemampuan, gak wajib haji. Jadi agama ini gampang sebenarnya, gak usah maksa-maksain sih sebenarnya, yang mampu ya udah kerjain. Nah artinya orang-orang yang maksa-maksain itu memang bukan dari sunnah, memang harus ada ngasih ini buat acara gini, kadang gak ada juga diadainnya karena acaranya bukan acara sunnah, kewajibannya enggak, itu bid'ah, memang harus begini loh. Patung inilah, nggak ada kewajiban juga. Ujung-ujungnya menyesal karena nggak ada pahalanya. Lah sebenarnya kan enak agama ya. Kalau kamu ada ya kamu boleh bersedekah misalkan. Tapi kalau kagak ada, kamu nggak diwajibkan juga. Kalau ada ini nggak ada ini nggak perlu wajib juga, nggak wajib. Enak dalam agama kan, bayangkan ya orang yang kalau yang tidak sesuai sunnah mah banyak pengeluaran, harus pengajian aja harus ngadainnya harus pakai sound system, harus pakai
Oh, tenda mahal biayanya. Pengajian yang sunnah mah kadang nggak ada uangnya juga. Ustaz juga gak dibayar juga masih ngisi kan gitu kan. Paling cuma dikasih air doang. Begitu jalan. Itu yang sesuai sunnah ya tidak diwajibkan, yang nggak mampu nggak wajib. Kenapa jadi mewajibkan yang nggak wajib? Kenapa memaksakan? Itu menjadi sulit. Justru itu bertentangan dengan semangat agama itu yang sulit aja dimudahkan. Yang nggak wajib jangan diwajibkan. Yang wajib aja kalau nggak mampu nggak jadi wajib. Apalagi yang nggak diwajibkan maksa gitu. Ini contoh. Kita bab pembahasan, kita kasih contoh di bab dam. Dam itu dalam haji itu kan kadang-kadang denda itu ya ada bentuk macam-macam. Ada bentuk dia itu kadang dia itu harus menyembelih seekor kambing. Ya kalau mampu, kalau ada, kalau nggak ada, dia kamu boleh puasa 3 hari. Dengan puasa itu adalah kemudahan karena orang tidak semua punya uang untuk membayar dam itu di dalam haji kan. Dan boleh juga dengan sedekah, nanti mana aja yang buat dia mudah. Nah, itu bentuk kemudahan dalam Islam. Kita kasih contoh yang begitu ya, bisa ada itu ya bisa dengan seperti menyembelih atau dengan bersedekah dengan nilainya atau dengan puasa. Puasa itu bagian dari kemudahan. Orang kalau nggak punya uang, itu lebih mudah bagi dia puasa. Tapi kalau bagi orang yang banyak uang, ngeluarin puasa lebih sulit, gampangnya ngeluarin mendingan nyembelih kambing, misalkan uangnya banyak kok. Puasa capek, apalagi misalkan lagi haji di sana, ya itu kamu menyembelih kambing lebih ringan. Itu kan beda-beda kemampuan orang, jadi enggak, itu ada pilihan, itu akhirnya kemudahan dalam Islam. Kita pindah ke bab jual beli, kitab jual beli. Contoh kemudahan di dalam jual beli tentang riba. Kan kalau riba itu, salah satu riba itu bisa berbentuk riba di dalam makanan. Kenapa riba dalam makanan itu misalkan kurma? Kalau riba itu terjadi misalkan penukarannya itu tidak riba, kan harus kontan. Tapi artinya juga selain kalau kurma dengan kurma, selain kontan dia harus sama ukurannya, harus sama misil. Sekarang bagaimana kalau kurmanya itu masih di dalam pohon dan kita ditukar sama kurma yang sudah kering? Kan pasti agak kesulitan tuh untuk mengukurnya. Ternyata ini babnya Ariyah. Khussatur riba bi. Ya, itu Ariyah itu riba tuh diringankan. Maksudnya itu bentuk kemudahan. Karena kalau orang ada kemampuan, maksudnya ada kebutuhan, dia butuh kurma basah misalkan, atau butuh kurma kering misalkan, itu ada itu. Ya pokoknya boleh, kemampuan ya boleh. Intinya kalau ada keperluan, aroyah itu namanya, penukar itu boleh dengan syarat tertentu. Karena itu kan sebenarnya bentuk riba yang dimudahkan, yang dibolehkan. Karena ada hanya ditaksir kan, jadi itu tidak persis sebenarnya berapa, misalnya hanya bisa itu, tapi dengan syarat maksimal 5 ausuk atau 5 wasak. 5 wasak itu kemarin dihitung adalah 612 kilo. Itu 5 wasak maksimal. Baik, itu bentuk kemudahan. Kita pindah ke yang lain. Khiyar. Kan kalau orang jual beli tidak ada khiyar, itu kan ada masakoh, ya kan? Bayangkan kita jual beli, ternyata istilahnya itu nggak cocok, ternyata ukurannya gitu kan nggak cocok. Maka kalau dipaksakan dia harus lazim jual belinya, pokoknya nggak boleh ditukar. Itu kan masakoh, saya nggak dipakai sama saya, misalkan beli baju ternyata nggak cocok buat anak. Nah karena ada khiyar 3 hari.
3 hari boleh khiyar, boleh ditukarkan dalam agama, maka akhirnya itu bentuk kemudahan supaya tidak ada masyakoh. Bayangkan udah keluar uang, gak dipakai pakaiannya gitu loh, makanya ada khiyar. Itu bentuk kemudahan. Sekarang salam. Salam itu kan pesanan, itu kemudahan juga. Orang itu butuh sesuatu. Nah, gitu. Dia itu barangnya belum ada, saya pesan, itu bentuk kemudahan. Udah kadang uangnya udah dikasih. Nah, kadang pebisnis yang siap mencarikan barangnya itu udah dapat uang duluan, barangnya belum ada. Nah, itu kan bentuk kemudahan juga. Dan yang butuh barang itu adalah kemudahan juga. Nah, di situ dibolehkan. Rohan juga kemudahan, bentuk kemudahan. Orang misalkan dia itu butuh mendesak ini, tapi gak mau kehilangan barang, gak mau jual barangnya, akhirnya cuma digadaikan, itu kan bentuk kemudahan. Masyakoh, suluh. Ini suluh. Suluh itu misalkan di dalam harta, itu kan bisa dengan dilepaskan. Ibro itu maksudnya itu namanya tuh misalkan orang itu punya tagihan 10 juta. Udah deh saya penting membayar 5 juta, kan berarti dilepaskan sebagian. Itu kan bentuk kemudahan supaya memudahkan orang. Ini orang nggak bisa bayar, udah potongin aja gitu. Kayak itu memudahkan bagi dia itu bisa. Hawalah itu kan mengalihkan ya. Kadang orang itu punya tagihan agak sulit sama dia, bisa dialihkan sama si yang lain, tapi dia ada sangkut paut. Nah, itu bentuk kemudahan. Nah, gitu. Boleh. Banyak contoh yang lain ya. Wakalah. Wakalah mewakilkannya, kita contoh. Kan kadang-kadang kita tidak bisa kerjakan sama kita sendiri kan. Begitu kita bisa mewakilkan sama orang lain, ada dalam masalah yang bisa diwakilkan, itu kemudahan dalam Islam. Kamu boleh kok dengan wakil. Kadang jangankan hal yang gini, akad nikah aja diwakilkan boleh. Akadnya, sekedar akadnya untuk sebulan boleh gitu. Tapi ada hal yang nggak boleh diwakilkan, kayak berjima, itu nggak bisa diwakilkan. Itu hubungan suami istri, supaya orang tidak ini. Oke, itu kan contoh ya. Baik. Oke. Oke, itu contoh. Apalagi ya kita kira yang ada masyakoh, tidak ada, boleh dengan kemudahan. Diberikan kemudahan. Contoh itu bab apa? Kita sampai bab misalkan walimah. Walimah itu kan katanya menghadiri walimah itu wajib kalau diundang. Tapi kalau gak mampu, ya gak wajib. Gitu, gak mampu. Misalkan diundang di satu tempat itu gak mampu karena perlu ngeluarin uang, ongkos, banknya kagak ada. Misalkan gitu, kalau kayak gitu kan, itu gak wajib. Kenapa menjadi wajib sih? Yang jadi masalah juga sekarang nih, kalau walimahnya itu adalah diartikan sebagai minta iuran amplop. Ya itu kalau ada sih boleh-boleh aja, tapi kan kita gak dianggap masa ya gak wajib sih ya. Itu kalau ini kan pemberian, jadi kalau ada itu namanya sunnah kan harusnya. Jadi yang wajib itu bukan ngasih amplopnya, tapi menghadirinya. Tapi ya apalagi kalau misalkan menghadirinya aja, kalau ada darurat, misalkan ternyata perlu ongkos, dia kagak ada uangnya untuk ongkos, gak wajib juga. Nah, apalagi ngasih amplopnya, gak wajib. Kalau kagak ada, kalau ada sunnah, itu maksudnya baik. Itu agama enak sebenarnya. Kita lihat ya baik-baik. Hulu. Nah, sekarang gini. Perempuan itu
kan tidak memiliki talak. Jadi kalau seorang suami istri itu, perempuan itu nggak punya hak talak. Tapi kalau ternyata perempuan itu merasa nggak cocok sama suaminya, walaupun dia nggak punya hak talak, boleh hulu. Caranya dia kembali ke hakim, saya minta dipisahkan, walaupun dia harus mengembalikan mahar. Dan itu bentuk kemudahan daripada dia ada di dalam ikatan pernikahan yang menyiksa batin, dimudahkan di dalam Islam. Perempuan sendiri boleh membatalkan pernikahan dengan jalan hulu, kembalikan aja maharnya, selesai kan gitu, daripada dia dalam tekanan batin. Sekarang talak, sama talak juga. Talak itu ada dalam hak suami. Tapi kalau orang itu menikah itu ada di dalam kesulitan, ada masyakoh, boleh talak. Nah, talak itu adalah bentuk kemudahan. Tajdibu taisir talak. Kita kasih contoh di bab ilah. Seorang bukan ilah ya, bentar. Kita nggak apa-apa, ilah boleh. Kalau seorang berjanji untuk tidak menggauli istrinya selama 4 bulan misalkan. Nah, dia itu dapat pilihan. Nah, pilihannya itu kemudahan. Pilihan pertama, dia kembali kepada istrinya, jadi pilihan yaitu dengan bayar kifarat. Nah, itu bentuk kemudahan dia dengan kifarat. Tapi boleh dengan mentalaknya. Jadi pilihannya sendiri adalah kemudahan. Kalau nggak ada pilihan gimana? Jadi dia dapat pilihan, kamu boleh kembali. Jadi tidak begitu saya mau akan menggauli istrinya, itu tidak langsung talak. Oh, jadi ternyata begitu berubah pikiran masih boleh kembali, tapi harus bayar kifarat. Bayar kifarat sumpah itu maksudnya. Kifarat sumpah itu merdekakan budak atau ngasih makan atau pakaian 10 orang miskin atau puasa 3 hari. Baik. Sekarang bab sebentar. Oh ya. Zihar itu kan seorang suami menyamakan istri dengan ibunya. Nah, itu kan nggak boleh. Dan dia harus bayar kifarah. Maksudnya kalau dia tidak mentalaknya, dia harus bayar kifarah. Tapi kalau ditalaknya boleh, nggak masalah, nggak bayar kifarah kalau ditalak. Tapi kalau dia pengen kembali, dia wajib bayar kifarah. Kifarahnya itu ada pilihan. Pilihan itu udah kemudahan. Misalkan dia memerdekakan budak yang mukmin, kan susah tuh, mahal lagi kadang-kadang ada. Kalau kagak ada, puasa 2 bulan berturut-turut, puasanya sendiri udah kemudahan, karena daripada dia ngeluarin. Kalau bagi orang yang nggak punya uang, harus memerdekakan budak, itu berat. Apalagi budaknya juga kagak ada, gitu kan. Kalau masih tidak mampu, ngasih makan 60 orang miskin, itu udah kemudahan. 60 orang kali, bayangkan ya, 60 kali 510 gram paling minimal aja, itu cuma berapa kilo? Lebih gampang ini sebenarnya kan dalam beras itu. Sekarang bablian, kasih contoh yang lain. Kita sambil mengulang. Kita sudah selesai takrib, jadi kita diulang-ulang. Kasih contoh lian. Seorang suami yang menuduh istrinya berzina, itu kan harusnya kalau tidak mendatangkan bukti, dia harus dicambuk 80 kali. Itu namanya qadful hadul qadfiz zina. Had orang yang menuduh berzina. Tapi untuk seorang laki-laki dimudahkan. Maksudnya diberikan jalan untuk tidak dicambuk, tapi dengan li'an. Jadi saling melaknat akhirnya. Baik, kita kasih contoh yang lain. Banyak, kita sambil diulang-ulang kan. Kita kasih contoh yang lain.
Bab jinayah. Jinayah itu kalau orang membunuh, kalau membunuhnya tidak disengaja, bahkan kalaupun disengaja, oke, sekarang gini. Kalau misalkan dia membunuh sengaja, tapi dimaafkan, tidak perlu dikisos. Kan harusnya dikisos tuh, dibunuh lagi. Tapi kalau dimaafkan, maka itu adalah keringanan. Itu bentuk keringanan tuh. Ini mah pendermawanan sebenarnya, bukan karena masakoh ya. Ini mah gak karena masakoh, ini karena dermawan aja. Ada kedermawanan. Tapi itu ada bentuk kemudahan dalam Islam kan gitu. Karena orang itu juga begini. Orang punya pilihan kan. Dia itu keluarganya dibunuh. Boleh mungkin bunuh lagi, jadi dibunuh. Tapi kalau buat keluarganya ada maslahatnya gak dengan membunuh orang? Gak ada juga masalahnya. Ada masalah bagi dia itu adalah kalau dikasih uang lebih bermaslahat buat keluarganya. Toh yang mati gak bisa dibalikin nyawanya. Misal. Dan akhirnya bentuk kemudahannya buat ini, buat yang keluarganya nih, ya dia keluarganya sudah meninggal, ya udah kamu bayar aja 100 unta yang diberatkan. Anggaplah nilainya itu 8 miliar. Mungkin walaupun udah kehilangan keluarganya tapi dapat uang 8 miliar bisa menyambung hidupnya gitu. Nah, itu bentuk kemudahan Islam. Udah ada masakoh kan berat kan tinggalin keluarganya, tapi ada kemudahannya dia bayar tuh 8 miliar. Dan sekarang bagi orang yang habis membunuhnya itu ternyata orangnya tuh kaya. Kalau dibunuh dia hilang nyawanya. Ternyata dimaafkan, boleh membayar cuma 8 miliar, gampang, uangnya banyak, misalkan gitu kan lebih mudah bagi. Oke, baik. Itu masih bentuk kemudahan. Kita kasih contoh lain. Ya, pokoknya kemudahan itu ya itu. Oke. Sekarang orang yang membela diri, misalkan kita orang di perjalanan itu dihadapkan, misalkan mau dirampok misalkan. Sekarang gimana nanti hukumnya dia? Boleh gak melawan? Oh, boleh di dalam agama. Karena kalau dia tidak boleh melawan, itu kan berarti dia dirampok tuh. Sekarang gimana kalau dia dibunuh? Itu kan jaminannya syahid. Tapi kalau membunuh, membunuh aja nggak ini. Kalau dia tidak sengaja, saya tidak sengaja membunuh gitu. Tidak ada ini, itu bentuk kemudahan Islam. Karena masakoh kalau dia tidak boleh melawan, jadi masakoh bagi dia, ya gimana, hartanya dirampas, nyawanya dia itu nggak boleh melawan juga. Itu begitu boleh melawan dan boleh untuk kalau pun membunuh tidak ada dendanya. Itu bentuk kemudahan dalam Islam supaya orang juga tidak ada yang membahayakan orang lain. Nah sekarang ini kan pernah edar tuh, ada yang pernah beredar tuh di mana di daerah Madura Sumatera. Ada begal, ternyata kalau dilawan malah kan yang ngelawannya di penjara. Itu akhirnya pernah jadi kasus itu, akhirnya kan dikeluarin juga karena kan dianggap nggak cocok. Jadi gitu dalam hukum Islam itu, kalau orang itu membela diri walaupun sampai membunuh itu tidak ada dendanya, tidak ada dia. Kita kasih ke bab. Misalkan babnya ini kita bab tentang jihad. Bab jihad itu kan asalnya umat Islam itu diperintahkan untuk memerangi kaum kafir sampai mereka itu bersahadat atau sholat dan mengeluarkan zakat. Tapi ternyata diringankan mereka kalau misalkan mau tunduk boleh dengan bayar jizyah. Ada bentuk keringanan, mungkin masakoh gitu. Baik. Bentuk keindahan Islam, kita tidak langsung dibunuh-bunuh aja, enggak. Sekarang di bab buruan ya. Asalnya kan menyembelih itu kan asalnya tidak di ininya, di lehernya.
Tapi kalau binatang buruan itu lari atau kemana, ditikam, ditembak, itu sah. Misalkan bismillah itu sama dengan menyembelihnya. Kalau mati udah halal. Itu bentuk kemudahan. Karena kan gak mungkin menyembelih ya binatangnya kabur. Karena kalau binatang yang kabur itu boleh ditikam. Itu bentuk kemudahan. Dan begitu juga dengan kemudahannya, bolehnya binatang buruan itu halalnya yang diterkam oleh binatang yang pemburu yang terlatih, misalkan dengan macan, dengan anjing, atau dengan burung. Walaupun ketemu mati itu boleh, itu bentuk kemudahan. Karena gak mungkin juga. Memang kita bisa ngatur kamu jangan sampai mati dulu, kita sembelih, enggak juga. Oke. Dan bentuk kemudahan lain kalau misalkan sembelihan itu dia itu induk dan ada anaknya. Nah, anaknya itu kalau dia mati pada saat dikeluarkan itu adalah mengikuti ibunya, halal. Nah, itu bentuk kemudahan. Karena gak mungkin kan ibunya disembelih, anaknya disembelih juga. Ternyata kan di dalam gitu kan kita. Kecuali begitu keluar masih hidup, sembelih lagi. Ya. Oke, kita kasih contoh lain. Kita kasih contoh lain di bab apa ya? Kita kasih contoh di bab sumpah. Sumpah itu kan kalau di kifarat dia ada beberapa pilihan. Pilihannya itu memerdekakan hamba yang mukmin, satu, berat itu. Puasa, mengasih makan 10 orang miskin, atau pakaiannya, atau puasa 3 hari. Nah, pilihan itu kemudahan. Karena bagi sebagai orang, saya keluarin itu ternyata bisa 800 juta, bisa 1 miliar gitu, kan nggak ada, puasa 3 hari lebih ringan. Itu gitu. Sekarang gitu juga dengan nadar sebentar. Ya, nadar sendiri kalau dia nadar sebentar, nadar itu nadar itu sama dengan sumpah sebenarnya. Nadar itu sama dengan sumpah. Jadi berarti saya bernadar. Ya, kalau nah, bentuk kemudahannya itu di sini sebut kalau orang nadar itu untuk sesuatu yang mubah nggak perlu dikerjakan. Nggak perlu. Jadi, saya tidak akan makan daging, nggak perlu tuh. Yang mencelakakan diri sendiri juga kan, yang nggak perlu. Sekarang masalah persaksian. Persaksian itu secara umum kan harus sama laki-laki. Tapi begitu tidak ada laki-laki, perempuan menggantikan laki-laki, ada bentuk yang dibolehkan. Misalkan dalam terkait misalkan adalah harta, atau terkait yang biasa perempuan tahu, biasanya boleh itu. Jadi satu laki-laki diganti oleh 2 perempuan, itu boleh. Bentuk kemudahan lain, masalah tuntutan. Masalah tuntutan, orang menuntut itu kan orang menuntut itu kan harus mendatangkan bukti. Nah, gitu. Nah, orang yang menuntut itu begitu misalkan dia tuh kalau misalkan dia menuntut, dia itu kan ditanya kepada yang dituntutnya benar gak, dia harus bersumpah. Nah, gitu. Kalau dia gak mau bersumpah, ternyata yang menuntut itu mendapatkan haknya asal bersumpah. Nah, itu saya yang dituntut gak mau dia bersumpah. Akhirnya berarti tanpa ada bukti pun dengan sumpah itu adalah kemudahan. Ini contoh ya.
dalam beberapa pembahasan. Baik, itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.